Setelah selesai berbincang dengan Bara, yang berakhir dengan pria itu memberikan nomor ponselnya yang kapanpun bisa Armeta hubungi jika memerlukan bantuannya. Karena rencananya besok Bara dan Lea akan kembali ke Paris setelah malam ini menghadiri acara ulang tahun salah satu kerabatnya. Dan malam ini Armeta merasa suasana sedikit sunyi. Apalagi Ipi pun ikut di acara pesta yang dihadiri oleh seluruh anggota keluarga yang ada di Mansion Richard. Bagaimana rasanya dipeluk mantan suamimu? Dek. Armeta yang baru aja keluar dari dalam kamar mandi terkejut saat mendapati sosok Leo yang berada di kamarnya. Kau? Bagaimana bisa kau ada di sini? Tanya Armeta dengan tidak percaya, karena setahunya pria itu ikut pergi bersama Lea, Bara, dan juga Anna. Leo sendiri diam tidak menjawab pertanyaan Armeta. Dia memilih menghampiri wanita itu lalu menariknya dengan kasar. Jawab pertanyaanku, apakah merasa senang dipeluk mantan suamimu? Tanyanya dengan penuh amarah. Ya, Leo merasa marah setelah melihat bagaimana Armeta dipeluk oleh adik iparnya sendiri. Sungguh dia tidak terima jika Armeta kembali merusak rumah tangga Lea dan Bara. Dan yang paling utama, dia tidak terima wanitanya disentuh oleh pria lain, apalagi oleh Bara. Diperlakukan dengan kasar oleh Leo untuk kesekian kalinya, Armeta pun berontak dengan mendorong pria itu agar menjauh darinya. Sungguh dia merasa sangat kesal dengan Leo yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya, lalu memberikan pertanyaan konyol seperti itu. Kau ingin tahu bagaimana perasaanku? Armeta menatap pria di hadapannya itu dengan menantang. Tentu saja sangat bahagia kembali dipeluk oleh pria yang sangat aku cintai dan... Belum sempat Armeta menyelesaikan ucapannya, bibirnya udah lebih dulu dibungkam. Sekali lagi kau berbicara seperti itu, akan aku tarik kau ke atas ranjang. Sentak Leo setelah puas melampiaskan amarahnya dengan mencium bibir Armeta yang berani mengatakan cinta pada pria lain, apalagi pria itu adalah Bara yang notabene adik iparnya sendiri. Armeta yang tidak gentar sedikit pun pada ancaman tersebut justru tertawa dengan mengejek. Dasar pria pengecut, apa kau bilang? Dengan penuh amarah Leo mencengkram wajah Armeta agar mendekat pada wajahnya. Kau pria pengecut, umpat Armeta untuk kedua kalinya. Sungguh, dia tidak lagi takut pada seorang Rio Richard, karena kini udah tidak ada lagi yang ingin dipertahankannya. Selama ini, kau hanya bisa mengancam seorang wanita sepertiku. Apa namanya jika bukan pengecut? Leo hanya diam mendengar hinaan tersebut, karena dia ingin tahu seberapa berani wanita itu melawannya. Apakah belum puas udah menghancurkan hidup seorang Amalia dengan semua ancamanmu itu? Ungkap Armeta dengan penuh emosi. Dek. Leo yang merasa terkejut dengan apa yang didengarnya, sampai melepas cengkraman di wajah Armeta begitu aja, tanpa bisa menjawab pertanyaan wanita tersebut. Hingga kau kembali menghancurkan hidup Amalia yang baru sebagai Armeta. Ya, sejak malam panas yang mereka lalui itu, Armeta ingin sekali bertanya, kenapa Leo diam dan berpura-pura tidak mengenalinya sebagai Amalia. Bahkan pria itu tetap ingin memisahkannya dari Ipi, padahal pria itu sudah tahu siapa dirinya di masa lalu. Kenapa Leo? Kenapa kau tega kepadaku? Armeta memukul dada bidang pria itu dengan penuh amarah. Seharusnya kau merasa bersalah telah menghancurkan hidupku, hingga membuat aku menjadi seorang wanita murahan yang haus akan belayan pria. Tapi yang kau lakukan justru kembali menghancurkan hidupku dengan merebut satu-satunya harta yang paling berharga yang aku miliki dengan memisahkan aku dengan Ipi. Teriak Armeta dengan tangisan yang sudah tidak terbendung lagi. Tangisan yang menggambarkan bagaimana hancurnya dia sebagai seorang ibu dan juga seorang wanita. Armeta. Tanpa banyak kata Leo pun memeluk wanita yang tengah menangis bawah itu, meskipun Armeta menolak dan terus memeluknya dengan kasar. Kenapa Leo? Tidakkah kau ingin meminta maaf kepadaku sekali aja? Tanya Armeta yang kini menangis di dalam pelukan pria itu setelah lelah memukulinya berulang kali. Leo yang sebenarnya merasa bersalah sejak pertama kali mengetahui kalau Armeta adalah Amalianya yang dulu, tentu saja ingin minta maaf pada wanitanya itu. Namun kata-kata tersebut hanya bisa ia ucapkan dalam hati sembari memeluk Armeta lebih erat. Kenapa kau begitu sangat membenciku?
Tanya Arneta kembali setelah puas menangis hingga berulang kali. Untuk kedua kalinya Arneta tidak dapat menyelesaikan ucapannya saat bibir Leo kembali menciumnya. Namun untuk kali ini, ciuman itu tidak lagi kasar, bahkan begitu lembut, sampai dia pun ikut terbawa dengan membalas ciuman tersebut. Percayalah, apa yang aku lakukan selama ini demi kebaikanmu, Arneta, agar kau bisa memulai hidup barumu tanpa harus terbebani oleh putri kita. Tapi kini aku sadar jika aku tidak bisa dan tidak akan pernah bisa melihatmu bersama pria lain. Jelas Leo, namun kalimat terakhir itu hanya diucapkannya dalam hati. Ya, kini menyadari Leo jika dirinya benar-benar sangat mencintai Arneta, karena Arneta adalah wanita pertama yang masuk dalam hidupnya. Dan hingga kini wanita itu satu-satunya yang menempati ruang di dalam hatinya. Kau salah, Leo. Ipi bukanlah beban, tapi dia adalah nyawa dan juga kebahagiaanku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku sangat menyayangi putriku. Arneta. Leo kembali memeluk wanitanya dengan perasaan bersalah, karena niatnya yang ingin memberikan kehidupan baru untuk Arneta justru telah membuat wanita itu begitu menderita. Apalagi kini dia sadar tidak bisa melihat Arneta hidup bersama pria lain. Tapi untuk melepaskan itu pun Leo tidak bisa, karena sejujurnya kini ia ingin memiliki keduanya. Tapi bisakah? Sementara ada janji yang harus ia tepati pada anak. Tapi sekarang aku sadar, hidup Vivi akan jauh lebih bahagia dan memiliki masa depan jika bersamamu. Jadi aku akan melepaskan Ipi untuk ikut bersamamu. Leo yang terkejut hanya diam saja dengan menatap wajah cantik Arneta. Bawalah Ipi secepatnya ke Paris. Aku percayakan putriku kepadamu. Jaga dia dan sayangi dia dengan tulus. Untuk ketiga kalinya bibir Arneta dibungkam oleh sebuah ciuman. Dan kali ini, ciuman itu membawa tubuh keduanya berada di atas ranjang. Entah siapa yang memulainya, tapi yang pasti keduanya sama-sama menginginkan hal tersebut. Dan untuk percintaan panas mereka kali ini, Pria tidak lagi meninggalkannya begitu saja di atas ranjang. Pria itu tetap berada di sisinya, bahkan memeluknya dengan erat hingga Arneta bisa mencium wangi maskulin pria itu yang mungkin tidak akan pernah bisa ia cium lagi. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Leo dengan memulai pembicaraan setelah mereka berbagi peluang dan kenikmatan. Arneta menganggukkan kepalanya dengan pasti. Tapi aku mohon, berikan kesempatan bagiku untuk menghabiskan waktu bersama Ibi. Hanya berdua sampai kalian pergi ke Paris. Aku ingin membuat kenangan yang indah untuk putri kita, agar dia bisa mengingat maminya dengan baik. Ucapnya dengan lirih sambil menahan tangis. Dia hanya terdiam lalu menghela nafasnya dengan panjang. Ikutlah dengan kami ke Paris. Untuk kali ini Arneta menggelengkan kepalanya. Aku ikut ke Paris sebagai apa? Sebagai pengasuh Ivy? Atau simpamananmu? Tanyanya dengan tersenyum sinis. Amalia. Arneta. Namaku Arneta bukan Amalia. Ucapnya dengan melepaskan pelukan Leo, lalu duduk bersandar pada headboard setelah menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Hubungan kita sejak dulu tidak pernah jelas. Kau membenciku dan aku membencimu. Tapi anehnya, kita sama-sama berbagi kehangatan di atas ranjang sampai menghasilkan Ivy. Jadi mulai sekarang, hubungan kita harus diperjelas. Hanya sebatas kedua orang tua bagi Ivy. Tidak lebih seperti saat ini. Dan jangan membuat aku sebagai seorang jalang lagi. Cukup sampai di sini kegilaan yang kita lakukan. Arneta tidak ingin semakin terperosok dalam kubangan dosa dan semakin merasa bersalah pada anak. Sudah 2 kali ia tidur dengan suami wanita itu. Sekarang keluarlah dari kamarku sebelum mereka pulang. Dan ingat, persiapkan keberangkatan kalian ke Paris secepatnya sebelum aku berubah pikiran. Leo, yang sejak tadi diam pun segera beranjak dari atas ranjang, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, dia pun berjalan menuju Arneta yang masih terduduk di atas ranjang. Aku akan membawa Ibi pergi secepatnya. Ucap Leo setelah mengambil keputusan untuk menjalankan keinginan Arneta saat di dalam kamar mandi tadi. Aku juga akan memberikan waktu bagimu dan putri kita sampai kami berangkat ke Paris. Terima kasih. Lirih Arneta yang entah harus tersenyum bahagia atau bersedih dengan keputusan yang telah mereka sepakati. Terlebih, saat melihat Leo yang pergi meninggalkan kamarnya setelah memeluk dan menciumnya dengan penuh kehangatan. Aku berbohong dengan mengatakan membencimu, Leo, karena sampai kapanpun aku tidak akan bisa membenci ayah dari anak-anakku.
Lirihnya dengan menangis sambil mengusap perutnya. Ya, kini Agneta tengah mengandung benih dari Leo untuk kedua kalinya. Benih yang baru diketahuinya beberapa hari yang lalu dari hasil tes pack yang dia dibeli Sasa. Karena kehamilan itu pula lah yang membuat Arneta mengambil keputusan untuk menyerahkan Ivy demi kebahagiaan dan masa depan putrinya, dan sebagai gantinya ia akan membesarkan dan merawat anak yang ada di dalam kandungannya seorang diri, sama seperti dulu dia membesarkan Ivy.